Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Ta'awul Qanuni, integrasi hermeneutika hukum Islam klasik dan kontemporer dalam sinaran norma syariah. Menawarkan kerangka kerja Ta'awul Qanuni, yakni pendekatan hermeneutika hukum yang berakar dalam epistemologi hukum Islam klasik dan didialogkan secara kritis dengan teori hermeneutika hukum modern, seperti pemikiran Hans Georg Gadamer dan Ronald Dworkin. Pada dasarnya, studi ta'awul qanuni itu menekankan pentingnya mempertimbangkan maqasid syariah dalam tafsir hukum, sebagaimana ini pernah digagas oleh Asyatibi dan Ibnu Athur, sembari tetap membuka diri terhadap dinamika makna, konteks sosial historis, dan dimensi etis normatif dalam kerangka hukum Islam. Praktek penafsiran hukum dalam khasanah keislaman yang berbasis pada Al-Quran maupun Sunnah itu bersifat dinamis dan kontekstual. Tantangan terbesar dalam alam kontemporer adalah upaya menjembatani antara teks normatif dan realitas yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, ta'awul qanuni dihadirkan sebagai pendekatan penafsiran kekinian yang berupaya mempertemukan tradisi usul fikih Islam klasik dengan refleksi hermeneutika hukum modern. Definisi dan dasar teoritis atau landasan teoritis ta'awul qanuni. Istilah ta'awul itu mengacu pada proses penakwilan atau interpretasi yang melampaui makna literal teks gitu, Jadi tidak sekedar tafsir atau takwil, itu lebih dari itu, Dah melampaui gitu. Nah, dalam konteks hukum, ta'awul qanuni bisa diartikan adalah membaca dan menafsirkan teks hukum atau nas secara kontekstual, maqasidi, dan etis. Nah, konsep ini dipengaruhi oleh antara lain oleh Asyatibi dengan penekanannya pada maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan syariat. Kemudian juga Ibnu Athur dengan mengembangkan metodologi istinbat maqasid dan takwil maqasid. Kemudian juga Hans Georg Gadamer dengan ide fusion of horizon atau peleburan cakrawala. Kemudian juga Dworkin melalui pendekatan law as integrity, bahwasanya hukum itu harus dibaca dalam koherensi moral. Struktur teoritis ta'awul qanuni, ini ada kolom komponen, kemudian kolom penjelasan. Nah, untuk teks itu nas Al-Quran dan Sunnah, itu sudah jelas. Kemudian komponen konteks historis itu meliputi asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, kemudian tradisi sosial dan hukum pada masa awal Islam atau pada masa kenabian. Selanjutnya maqasid syariah, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konteks kontemporer meliputi realitas masyarakat modern, hak asasi manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aparatus hermeneutika, yakni ilmu bahasa Arab, usul fikih, qawaid fikihiyah, dan filsafat hukum. Nah, terakhir adalah keadilan,
ya ini prinsip maslahat dan keadilan substantif. Integrasi ya, ta'awul qanuni ya, dengan pemikiran ya, Asy-Syatibi dan Ibnu Athur ya. Asy-Syatibi ulama yang itu hidup di abad ke-8 gitu. Asy-Syatibi ya, dalam risalahnya Al-Mufawwaqat ya, menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami sekedar dari lahiriah teks ya, atau nas gitu, melainkan fokusnya adalah pada maqasid, yakni nilai-nilai universal yang menjadi ruh syariat ya. Dalam bahasa Fazlur Rahman ya, ide moral gitu. Nah, ta'awul qanuni itu mengadopsi pemikiran ini dengan menempatkan maqasid sebagai ya katakanlah kompas etis gitu ya, dalam penafsiran hukum. Berikutnya adalah pemikiran Ibnu Athur ya. Beliau ini ulama yang berkiprah di abad 14 ya. Nah, dalam maqasid syariah al-islamiyah ya, Ibnu Athur menawarkan pendekatan istinbat maqasid dan takwil ya, yang pada intinya menekankan pada interaksi aktif antara akal dan wahyu ya. Ibnu Athur menganjurkan keterbukaan terhadap perubahan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moral syar'i. Berikut adalah contoh aplikasi metode ta'awul qanuni ya, melalui frasa pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi asariku wasarikotu faqatta'u aydiyahuma, hanya yakni laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Melalui analisis linguistik literal ya, ayat ini memerintahkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun yang dilakukan oleh perempuan ya. Nah, dalam fikih klasik, ayat di atas ya, menjadi dasar hukum had as-sariqah ya, atau hukum pencurian dalam hukum pidana Islam. Konteks frasa surat Al-Maidah ayat 38 tadi ya, melalui perspektif hukum Islam klasik itu Asy-Syatibi menekankan bahwa maqasid syariah atau tujuan syariat ya, itu sebagai contoh adalah hifdz al-mal atau menjaga harta harus menjadi landasan utama penerapan hukum ya. Nah, potong tangan itu bagi Asy-Syatibi itu bukanlah tujuan ya, melainkan sebagai sarana ya, untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Nah, sementara itu Ibnu Athur ya, melalui maqasid syariah al-islamiyah itu terkait dengan potong tangan ya. Beliau menegaskan bahwa hukum ya, hukum Islam itu harus bersifat adaptif ya, terhadap konteks sosial dan terutama juga tidak boleh membahayakan jiwa manusia. Al-Maidah 38 melalui lensa ta'awul qanuni atau hermeneutika hukum Islam itu sebagai berikut. Langkah-langkah penafsiran. Pertama adalah identifikasi maksud ayat. Dalam konteks ini, konteks ayat Al-Maidah 38, yakni perlindungan terhadap harta dan pemberantasan pencurian. Berikutnya adalah telusuri batasan hukum dalam hadis dan
hadz para fuqaha, ya, para ahli fikih gitu. Semisal potong tangan hanya jika benda atau barang yang dicuri itu mencapai nisab, ya, kemudian dicuri dari tempat yang aman, ya, pelakunya itu sehat atau waras, ya, dan dilakukan tidak dalam keadaan darurat dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah analisis maqasid syariah, ya. Bahwasanya hukum itu sifatnya tidak untuk menyiksa, ya. Tujuannya tidak untuk menyiksa, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, langkah terakhir adalah evaluasi konteks kontemporer. Nah, dalam masyarakat modern kontemporer, ya, sistem penjara, ya, rehabilitasi sosial atau hukuman ganti rugi itu bisa jadi lebih maqasid friendly, katakanlah seperti itu, ya, dalam upaya mencapai keadilan dan pemulihan kondisi sosial yang kondusif. Lensa, ya, integrasi ta'awul konuni, ya, ini perlunya dilakukan analisis kontekstual, ya, yakni pada zaman Nabi pencurian itu terjadi dalam konteks masyarakat yang sistem distribusi ekonominya masih relatif sederhana dan belum stabil, dalam arti belum ada sistem yang baku gitu, ya. Nah, kemudian hukum potong tangan diterapkan setelah dilakukannya investigasi yang ketat gitu, ya. Bukan untuk katakanlah fenomena sembarang pencurian kemudian langsung diterapkan potong tangan, ya. Berikutnya adalah kaidah hukum Islam, ya. Di dalam fikih, ya, ada syarat ketat untuk melakukan, ya, atau untuk menerapkan had, ya, atau nisab, ya, nilai minimum, ya, kondisi kezaliman, ya, kebutuhan yang mendesak dan sebagainya, ya. Nah, ta'awul konuni itu menempatkan teks konteks ini sebagai kerangka normatif yang sifatnya terbuka untuk dilakukannya interpretasi ijtihad, ya, ya, bukan sebagai alih-alih sebagai hukum mekanistik. Selanjutnya adalah pendekatan maqasidi, ya, maqasid syariah, ya. Potong tangan itu dapat dimaknai sebagai simbol ultimatum, ya, dalam konteks menjaga harta, ya. Tetapi mekanisme aktualnya bisa saja berubah atau berganti, ya, jika maqasid atau tujuan hukumnya dapat tercapai melalui cara lain, ya. Misal melalui rehabilitasi atau denda atau pengembalian barang dan seterusnya. Ini model sintesis, ya, dari ta'awul konuni, ya. Dalam hal ini adalah hermeneutika hukum integratif Islamik, ya. Ini ada kolom aspek, ya, kemudian, ya, pemikiran Gadamer, ya, pemikiran Dworkin, kemudian pemikiran Asad-Tibi, juga pemikiran Ibnu Athur, ya. Nah, kemudian kolom terakhir adalah sintesis ta'awul konuni. Nah, ketika dilihat pada kolom aspek, ya, itu ada atau meliputi pandangan teks, penafsir, tujuan, dan epistemologi. Nah, kita lihat kolom dipadukan dengan melihat kolom terakhir, yaitu sintesis ta'awul konuni, ya. Pada aspek pandangan teks, ya, itu teks didudukan sebagai entitas yang hidup gitu, dan sifatnya kontekstual, ya. Kemudian dari sisi atau aspek penafsir, ya, itu penafsir itu merupakan aktor historis, spiritual, sekaligus sosial. Nah, sehingga ketika aspek tujuannya itu dapat dilihat adalah keadilan
substansif dan maslahat yang sifatnya itu dinamis gitu ya. Melihat konteks atau kenyataan atau realitas fenomena yang ada ya, fenomena pencurian yang ada gitu. Kemudian dari epistemologis ya, yaitu ta'awul konuni melihat bahwa makosid itu adalah bersifat kontekstual ya, dan transendental. Melalui ta'awul konuni ya, Al-Maidah 38 itu terdapat simpulan sebagai berikutnya ya, dengan kerangka ta'awul konuni ya, penafsiran Al-Maidah 38 itu bukan sekedar sebagai ketentuan yang sifatnya normatif tekstual ya, normatif tekstual, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum integral yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, serta prinsip keadilan yang substansial. Ta'awul konuni ya, memungkinkan dilakukannya pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ya, dengan mempertimbangkan maksud syariah, kemudian konteks sosial, dan integrasi sistem hukum kontemporer. Nah, dalam kasus contoh di atas, yakni Al-Maidah ayat 38, pendekatan ta'awul konuni ini sejatinya ya, sama sekali tidak berupaya mengutak-atik ayat, melainkan mencoba ya, menariknya ya, ke dalam kerangka tafsir yang lebih holistik, humanistik, dan kontekstual. Terakhir adalah tantangan dan prospek dari ta'awul konuni gitu ya. Tantangan itu berupa terdapatnya resistensi ya, atau penolakan gitu dari kaum tekstualis ya, yang anti reinterpretasi gitu. Selanjutnya juga tantangannya adalah keterbatasan metodologi yang baku dalam membedakan antara ta'awul dan tahrif, yakni penyelewengan. Ini potensi juga untuk bisa terjadi hal seperti itu. Makanya asas kehati-hatian tetap berlaku atau diberlakukan. Berikutnya tantangannya adalah konflik antara hukum syariah tradisional dan nilai-nilai hak asasi manusia modern. Ya. Dan ini kerap dan masih saja potensi untuk terjadi. Namun demikian, ya, ta'awul konuni ini ya, cukup memiliki prospek. Ya. Yang pertama adalah mendorong sistem hukum Islam yang sifatnya itu dinamis dan solutif ya, terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di alam atau zaman kekinian. Kemudian menjadi jembatan antara teks wahyu ya, dan sistem hukum negara modern. Ta'awul konuni juga memiliki prospek mendukung ya, inklusivitas gender gitu, keadilan sosial dan pluralisme hukum, ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.